Pemirsa, di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Rektor Undiksa Dr. Inyoman Jampel. Selamat menyaksikan. Salam Indonesia. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Vera kembali hadir menemani Anda dalam wawancara eksklusif untuk edisi hari ini. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Universitas Pendidikan Gandesa, yaitu Undiksa Singaraja. Dan senang sekali bersama kami telah hadir Bapak Dr. Inyoman Jampel MPD. Beliau adalah rektor dari Universitas Pendidikan Gandesa atau Undiksa Singaraja. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Vera. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, baik, sehat ya. Luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan membahas pemirsa terkait bagaimana untuk pengembangan SDM yang ada di Undiksa sendiri. Baik, Pak Inyoman Jampel, bagaimana menjawab dikti, Pak, terkait pengembangan SDM terutama di Undiksa ini? Oke, terima kasih. Nah, memang kita di dalam pengembangan Undiksa secara umum itu harus kita menjawab apa yang menjadi visi misi Kemendikbud dikti, gitu ya. Nah, salah satu kalau kita lihat di dalam pengembangan SDM, memang kita dituntut itu harus sampai pada kualifikasi akademik tertinggi, yaitu adalah doktor. Nah, mengapa harus doktor? Karena bila dia tidak doktor, maka dosen itu hanya berhenti sampai di tingkat lektor saja. Dia tidak bisa ke golongan 4 atau lektor kepala, apalagi sebagai seorang guru besar. Nah, hal-hal yang kita lakukan di Undiksa ini adalah mendorong terus untuk peningkatan kualifikasi akademik bagi dosen kita. Yang S2 harus ke S3, dan sekarang saya boleh ceritakan sedikit, dari 460 SDM dosen yang kita miliki, itu sudah ada 44 guru besar, ada 136 doktor, dan 260 yang masih master. Ini yang masih master kita dorong dia ke doktor, sedangkan yang doktor ini sudah kita undang beberapa minggu yang lalu. Sampai saya katakan apa yang Undiksa bisa lakukan untuk nanti rekan-rekan ini bisa mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu seorang profesor. Karena apa? Karena profesor tidak untuk peningkatan diri pribadi, tetapi lebih kepada Undiksa dan juga Indonesia. Hal ini juga berkaitan sekali, pengembangan SDM ini sesuai dengan Permen Dikti 20/2017, harus dia menerbitkan artikelnya dalam jurnal internasional bereputasi. Ini yang kita dorong. Dan peningkatan atau penguatan tempat untuk dia menulis juga sudah kita bentuk. Karena di Undiksa mulai tahun 2017 ini kita tetapkan sebagai tahun publikasi, gitu ya. Yang mana kita membentuk tim publikasi, kita membentuk tim Haki, dan juga sampai pada PUI, yaitu Pusat Unggulan Iptek, gitu ya. Baik, Pak Rektor, bagaimana juga dengan kualitas dari proses pembelajaran mengajar PBM yang ada di sini? Oke, Nah, di dalam rangka kita meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, maka yang utama harus kita lakukan adalah peningkatan SDM dosen, kan gitu ya. Di samping itu memang harus kita tingkatkan juga sarana prasarana proses belajar mengajar, seperti labnya, ruang kuliahnya, termasuk juga ruang dosen. Tadi kita sudah dapat berkeliling dengan Pak Dirjen, karena beliau adalah sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan tinggi. Dialah yang memang menentukan bagaimana nanti mengenai rekrutmen dosen. Beliau yang menentukan apakah kita akan dapat pengembangan PC atau lab dan lain sebagainya. Beliau yang menentukannya. Beliau sudah melihat kondisi existing kita sekarang, dan sudah direncanakan nanti seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, bahwa Undiksa mungkin tahun-tahun ke depan ini akan diberikan perhatian untuk menyempurnakan lagi, melengkapi lagi sarana prasarana kita. Nah, kalau sudah sarana prasarana lengkap, dan sesungguhnya sebenarnya di tahun 2016 sudah kita lakukan. Boleh nanti kita lihat bahwa di Undiksa ini tidak lagi ada ruang kuliah yang tidak ber-AC, gitu ya. Semua sudah nyaman lah, para mahasiswa, para dosen mengajar, gitu ya. Dan juga di Undiksa ini sudah ada kurikulum sesuai dengan tuntutan Kemendikbud dikti, yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi, bersandar pada standar nasional pendidikan tinggi yang berorientasi KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, ini untuk apa? Ini juga untuk nanti lulusan kita harus siap bersaing secara nasional maupun juga global, ya. Kalau kita tahu bersama bahwa akhir tahun 2016 sudah kita masuki masyarakat ekonomi Asia, nah ini harus kita songsong, harus kita sambut. Sehingga kurikulum harus kita benahi, dan juga ada program unggulan Undiksa di tahun 2017 ini,
walaupun belum semua mahasiswa yang wajib PPL itu ke luar negeri, tapi sudah kita rancang sekitar 25 orang ya dengan dana sekitar 25 juta, tentu sharing juga nanti bila ada kekurangan dengan orang tua mahasiswa untuk nanti mahasiswa kita ber-PPL di luar negeri. Memang kita utamakan di ASEAN. Nah, dengan ada program PPL di ASEAN, otomatis nanti mahasiswa kan dia harus meningkatkan kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris ya. Dan juga kita telah sampaikan kepada mahasiswa di dalam kemarin kita melantik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Mahasiswa itu sudah sampaikan. Di samping mengikuti kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, tetap harus meningkatkan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan memahami budaya negara ASEAN. Karena apa? Karena yang sudah saya katakan tadi, nanti next time dia harus PPL nanti siap di ASEAN gitu. Wah, ya. itu kaitannya dengan lulusan dari iya, dengan lulusan ini ya, Pak ya? Ya, kita memang harus sudah siaplah bersaing secara Gimana nasional. dengan gitu. kiprahnya, Pak? Dari kiprah untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama di Bali dan di Indonesia. Ya, nah kiprah kita, kalau Undiksa kan seperti yang saya katakan tadi, kita memberikan dorongan dan kualitas SDM Undiksa, walaupun SDM dosen kita 460, tetapi dia mampu ada di grade 7 secara nasional ya. Dari segi kualitas itu kan ada penilaiannya dari Kemenristek itu ya. Kita berada di sana. Itu artinya apa? Artinya SDM dosen yang kita miliki itu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Lebih-lebih umpamanya jumlah doktor kita itu telah melebihi target minimal dari persentase doktor nasional. Kalau dia 26, kita sudah lebih dari itu. Demikian juga profesor, sungguhnya kita sudah lebih dari 3%. Kalau kita, kalau tidak salah itu hampir 10%. Ya. Dari 460 kita sudah 44 guru besar. Ya. Nah berikutnya, kita juga selalu memberikan pembinaan lah anggap ya kepada, kalau di Bali itu hampir yang berkaitan dengan atau dengan kependidikan, mungkin seluruh perguruan tinggi di Bali yang cari narasumbernya di Unisa. Apakah itu juga dia di non-dik, umpamanya seperti Poltek, mungkin STP, termasuk Udayana, Warmadewa juga ada kerjasama dalam rangka dia melakukan pembinaan atau peningkatan kualifikasi yang mana sumber dayanya itu ada di Undisa. Anggaplah seperti AA, Pakerti itu pasti dia mencarinya di Undisa, karena untuk di Bali dan mungkin juga di Indonesia, Undisa salah satu yang memiliki lisensi untuk melakukan AA dan Pakerti itu. Gitu. Iya, dan bagaimana dengan penerimaan mahasiswa baru, Pak Rektor, dari Undiksa sendiri? Oke, terima kasih. Nah, mengenai penerimaan mahasiswa baru, kita masih mengikuti pola seperti bagaimana yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kita ada 3 jalur, ya. Yang pertama jalur senam PTN namanya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Itu semacam model jalur bakat minat, jalur undangan gitu lah. Kita tidak lakukan testing, hanya kita melihat nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ditambah portofolio. Itu full dikirim oleh sekolah. Nah, kita hanya mengevaluasi, nah baru kita ranking sesuai dengan peminatannya dia. Karena di senam PTN itu dia boleh memilih yang saintek, humaniora gitu ya. Yang kedua itu ada disebut dengan SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah ini yang SBMPTN ini dikenal dengan tes tulis ya. Yang mana tes tulis itu ada 2 jenis nanti ya, ada CBT, ada PBT, yaitu computer based test dan paper based test. Ya, kita juga sudah melakukan yang computer based test ya, dan juga paper based test. Yang mana pelaksanaan untuk SBMPTN ini tesnya itu akan dilaksanakan tanggal 16 Mei, pendaftarannya sudah dimulai dari 11 April sampai 5 Mei. Sedangkan senam PTN sudah diumumkan sehari yang lalu, ya, tanggal 26 Mei 2016, itu sudah kita. Dan kalau kita lihat juga animo, baik senam PTN dan SBM Undisa, itu sudah ada peningkatan yang cukup signifikan lah dari animo masyarakat untuk memilih prodi yang ada di Undisa. Demikian juga yang terakhir, jalur terakhir yang kita sebut sebagai jalur mandiri, SBMJM gitu ya. Di sini nanti kita akan lakukan khusus sesungguhnya bagi prodi-prodi yang belum terpenuhi kuotanya melalui 2 jalur tadi ya. Senam PTN dan SBMPTN, sedangkan anggaplah contoh bahasa Inggris pamannya tidak terpenuhi, ya kita buka lagi di jalur mandiri. Tapi kalau sudah
terpenuhi, enggak lagi. Nah, sesungguhnya hanya beberapa prodi yang mungkin ya, karena kita belum berakhir di SBMTN, kita tidak tahu persis, masih hanya beberapa prodi yang barangkali kita akan lakukan pembukaan di jalur mandirinya. Terkecuali yang kita sebut D3 atau Pakasi ya. Kalau vokasinya itu memang murni dia di mandiri, karena dia tidak dimasukkan di dalam senam PTN maupun SBMPTN. Iya. Dan selanjutnya Pak Rektor, dari harapan Pak Rektor untuk masyarakat Bali khususnya di Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa juga yang ingin melanjutkan ke Undiksa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini saya berani mengundang ya, karena saya siap hampir anggaplah segalanya, dalam artian dari sarana prasarana, kurikulumnya atau SDM-nya. Anggaplah kalau dalam proses pendidikan ada input, ada prosesnya ini sudah kita berbenah untuk ke arah yang lebih baik. Maka harapan saya pada masyarakat, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menitipkan putra-putrinya atau saudara-saudara yang baru tamat SMA, silahkan mencari prodi-prodi yang ada di Undisa, yang mana harapan Undisa memang tidak hanya ingin menciptakan generasi-generasi yang penuh pada intelektualitas atau otak saja, tetapi kita juga menciptakan generasi-generasi yang seimbang antara otak dan hati, ada yang disebut kita dengan moral atau karakter, sehingga menjadilah dia anak yang cerdas secara intelektual, anak yang cerdas secara emosional, dan anak yang cerdas secara sosial dan spiritual. Itu yang memang dirancang dan diusahakan dilakukan oleh Undisa untuk menjadikan generasi masa depan menjadi generasi yang hebat. Baik, terima kasih sekali Oke, Pak Rektor sama-sama. Undiksa Terima kasih juga untuk pemirsa. waktunya dan juga kesempatannya, Pak. Iya. Ya. Ya. Dan